Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sabrina Alfara dari kelas TK 6A, program studi Teknik Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Medan. Video kali ini saya persembahkan untuk pengumpulan tugas jaringan nirkabel pita lebar dari Ibu dosen Rita Amelia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu virtual workplace dan location based service atau biasa dikenal sebagai LBS. Seperti apa? Silahkan simak selanjutnya. Kita akan mulai dari virtual workplace atau biasa dikenal sebagai virtual office. Dari Wikipedia Indonesia, kantor virtual atau virtual office adalah sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet, di mana merupakan tempat seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki fisik lokasi usaha. Virtual office pada dasarnya tidak seperti kantor pada umumnya. Virtual office hanya dapat berupa ruang yang tidak begitu luas, hanya saja sudah memiliki fasilitas-fasilitas yang mendukung sebagai kantor. Pada umumnya, virtual office digunakan bagi perusahaan yang belum memiliki lokasi tetap, dan jasa ini biasa disewakan dalam beberapa jam atau harian, mingguan, bulanan, atau bahkan sampai tahunan. Jadi, bagaimana cara kerja virtual office? Mengingat dokumen-dokumen penting tidak tersimpan di virtual office, jadi para pekerja tidak harus selalu datang ke kantor setiap hari. Tetapi para pekerja tetap dapat menghubungi pelanggan kapan saja dan di mana saja. Namun sebelum dapat menghubungi pekerja, pelanggan harus dihubungkan terlebih dahulu ke resepsionis, baru disambungkan kepada kita siapa yang sedang aktif dalam jam kerjanya. Dan sesungguhnya kita tidak perlu khawatir mengenai tatap muka ketika pelanggan meminta untuk bertemu langsung di lokasi perusahaan, karena beberapa virtual office sudah menyediakan fasilitas untuk khusus tatap muka. Adapun peluang yang kita peroleh dari virtual office yaitu kemajuan infrastruktur akses internet dan jumlah pengguna internet meningkat, sehingga sistem kantor virtual berpeluang untuk berkembang. Fasilitas penunjang yang semakin murah seperti gadget, komputer, dan koneksi internet makin cepat. Dan terakhir, lebih banyak dampak positif seperti efektif dan efisiensi pekerjaan kantor, penghemat waktu dan jarak, biaya dan energi, serta produksi. Sebenarnya ada juga tantangan dari penggunaan virtual office ini. Salah satunya masih banyak orang yang belum mengetahui manfaat virtual office. Adapun permasalahan teknikal seperti listrik dan komunikasi jaringan, kebiasaan bekerja secara fisik dan manual sehingga merasa lebih aman dan nyaman, selain ketakutan dari sifat maya. Ketidaktersediaan workspace sebagai tempat pertemuan secara fisik
Namun ini jarang terjadi di beberapa virtual office yang sudah menerima workspace untuk tatap muka dan melemahkan rasa kemanusiaan sosial. Interaksi secara fisik hampir tidak ada sehingga kepekaan memudar. Berikut ini kelebihan dan kekurangan dari virtual office. Untuk kelebihannya yaitu biaya sewa kantor lebih murah jika dibandingkan kita menyewa ruko atau gedung, menghemat biaya pengeluaran. Sebenarnya tidak hanya di bagian biaya, tetapi juga waktu dan energi. Dan yang terakhir, tersedia fasilitas yang lengkap. Dalam penyewaannya, virtual office tidak hanya menyediakan sekedar ruangan, tetapi semua yang dibutuhkan dalam kantor pada umumnya, misalnya resepsionis atau bahkan komputer. Kemudian untuk kekurangan yaitu meningkatnya biaya komunikasi. Hal ini terjadi ketika pelanggan kerap menghubungi para pekerja. Terbatasnya waktu pertemuan dengan pelanggan dan tidak cocok dipakai berbisnis dengan perusahaan besar. Sekarang kita beralih kepada location based service atau disingkat LBS. Jadi LBS atau layanan berbasis lokasi adalah sebuah layanan informasi yang dapat diakses dengan perangkat bergerak melalui jaringan dan mampu menampilkan posisi secara geografis keberadaan perangkat bergerak tersebut. Jadi location based service ini berfungsi untuk mengidentifikasi lokasi atau sebuah objek. Misalnya hendak menemukan lokasi restoran, mall, atau bahkan mengidentifikasi lokasi di mana teman kita sedang berada. Sementara itu terdapat dua unsur utama untuk LBS, yaitu Application Programming Interface atau disingkat API Maps dan API Location. Untuk API Maps, dia menyediakan perangkat bagi sumber atau source untuk LBS. Sementara untuk API Location biasa menyediakan teknologi pencarian lokasi yang digunakan oleh perangkat. Komponennya LBS terbagi atas 5, yaitu yang pertama piranti mobile. Ini merupakan salah satu komponen terpenting dalam LBS. Komponen ini berfungsi sebagai alat bantu untuk pengguna dalam meminta informasi. Yang kedua, ada jaringan komunikasi yang berfungsi sebagai jalur penghubung yang dapat mengirimkan data-data yang dikirim oleh pengguna dari piranti mobile. Yang ketiga, komponen positioning atau penunjuk posisi dan lokasi. Komponen ini memiliki fungsi sebagai pemroses yang akan menentukan posisi pengguna layanan saat menggunakan piranti mobile. Dan yang keempat, ada penyedia layanan dan aplikasi. Penyedia layanan dan aplikasi ini memberikan berbagai macam layanan yang bisa digunakan oleh pengguna piranti mobile. Sementara untuk yang terakhir ada penyedia data dan konten.
Dalam basis data, tidak selamanya penyedia layanan menyimpan data dan informasi yang diolah. Jadi dibutuhkan badan-badan untuk menyediakan data-data yang dibutuhkan bagi pengguna. Untuk cara kerja LBS, yaitu ketika fungsi pencarian telah diaktifkan, maka posisi pengguna diperoleh dari perangkat melalui positioning service. Positioning service ini dapat berupa GPS atau layanan posisi jaringan yang diperoleh dari provider. Setelah itu, perangkat pengguna akan mengirimkan permintaan informasi yang berisi tujuan untuk mencari dan mengirimkan posisi melalui jaringan komunikasi ke gateway. Gateway berfungsi menukar pesan di antara jaringan komunikasi seluler dan internet. Oleh karena itu, dia mengetahui alamat web dari beberapa aplikasi server dan rute permintaan ke spesifik server tertentu. Aplikasi server membaca permintaan dan layanan yang terkait. Setelah itu, servis akan menganalisis pesan untuk menjawab permintaan pengguna. Permintaan pengguna ini dapat berupa informasi tambahan seperti kriteria pencarian. Katakanlah kita sedang mencari restoran Cina. Nah, itu akan dijawab oleh service. Nah, selanjutnya service akan menemukan informasi mengenai lokasi. Bagaimana kita dapat meraih lokasi yang kita cari. Service juga akan melakukan buffer dan carry routing untuk mendapatkan beberapa tempat yang kita cari dalam posisi yang paling dekat. Dan yang terakhir, informasi akan disampaikan ke pengguna dalam bentuk peta digital. Dan berikut ini adalah satu ilustrasi yang menggambarkan cara kerja LBS. Nah, kita sudah mencapai akhir dari pembahasan kita. Itulah virtual workplace dan location based service dari saya. Segala macam kekurangan saya mohon maaf. Mengingat saya masih belajar, saya sangat membutuhkan kritik dan saran. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Saya akan menjawab sebisanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.